Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pajak persentase atau pajak proporsional. Pada pajak persentase ini perhitungannya berdasarkan persentase dari barang yang dijual. Sama dengan pajak per unit atau pajak spesifik. Di sini nanti akan mempengaruhi kurva penawaran atau fungsi penawaran, yaitu harga barangnya akan naik, kemudian dia akan mengurangi kuantitas keseimbangan. Untuk fungsi penawarannya, kita langsung saja. Tadinya Q sama dengan C kali P min D. Untuk setelah dikenakan pajak persentase, maka fungsinya berubah, fungsi penawarannya berubah. Tadinya C dikali P, sekarang C dikali P kali 1 min T. 1 min T nanti dikurangi D. Fungsinya berubah seperti ini. Prinsipnya perhitungannya sama dengan pajak per unit. Contohnya mirip dengan yang sebelumnya. Dari contoh 5 kita dapat QT sama dengan min 2P plus 100. Kemudian QS nya sama dengan 3P min 120. Jika pajak yang dikenakan adalah 4%, maka penawaran sesudah pajak tadinya 3P ini dirubah menjadi 3P kali 1 min 0,04. 0,04 itu dari 4%. Jadi nanti akan sama dengan 3P kali 0,96 kurangi 120. Di sini hasilnya adalah Q aksen S sama dengan 2,88P min 120. Sehingga keseimbangan pasarnya tadi QD sama dengan Q aksen S ya, harusnya Q aksen S min 2P plus 100 sama dengan 2,88P min 120. Dihasilkan setelah dihitung ini jadi 220, yang sana jadi 4,88P, sehingga P nya sama dengan 45,01. Kemudian karena P nya sama dengan 45,01, kita masukkan pakai GS boleh, pakai GD juga boleh. Nanti 2,88P dikurangi 120, P nya diganti dengan 45,01. Di sini hasilnya 9,63. Sehingga sudah bisa didapat keseimbangan pasarnya, yaitu Rp45,01 dengan harganya itu dengan kuantitas 9,63. Nilai pajak per unit yang diterima pemerintah nanti T sama dengan persentasenya dikali P aksen E. Di sini T nya 4% kali P aksen E nya 45,01, sehingga hasilnya 180 rupiah yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan yang ditanggung oleh konsumen itu adalah P aksen E kurangi PE, yaitu harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Setelah pajak 45, sekian 01 dikurangi setelah pajak sebelum pajak 44 rupiah, sehingga yang ditanggung oleh konsumen 1,01 rupiah. Berikutnya pajak yang ditanggung oleh produsen dari 4% tadi, dari 4% tadi 1,8,
itu dikurangi 1,01, hasilnya 0,79 rupiah. Kemudian total pajak yang diterima oleh pemerintah itu kuantitasnya 9,63 dikalikan 1,8 rupiah, hasilnya adalah 17,7 rupiah, 17,33. Nah, untuk grafik fungsinya nanti dijadikan satu. Ini adalah KID-nya, kemudian sebelum dikenai pajak grafiknya seperti ini, sehingga ini adalah titik keseimbangan sebelum pajak. Kemudian setelah dikenai pajak, KID-nya tetap, yang berubah adalah GS aksen atau kurva penawarannya. Di sini akan merubah harganya menjadi naik 45, kemudian kuantitasnya menjadi turun 9,63 unit. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk kurva penawaran di sini akan bertemu di satu titik sebelum dan sesudah pajak, bertemu di satu titik. Ini untuk pajak persentase. Kalau yang materi sebelumnya untuk pajak per unit, itu kurva penawaran sebelum dan sesudah pajak ini sejajar. Di sini tidak bertemu di satu titik. Bisa dilihat perbedaannya. Ini kurva penawaran setelah pajak, kurva penawaran untuk pajak yang persentase. Demikian materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.